Halo Sobat Konseling dimanapun berada. Saat ini kembali dengan Ahmad Badarudin di channel AB Koto 419 ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang minat dan potensi diri. Nah, sudah ada yang tahu belum minat dan potensi diri? Nanti kita akan bahas ya. Oke, Sobat Konseling dimanapun berada, mari kita akan membahas minat dan potensi diri. Nah, sebelumnya mari kita lihat gambar ini ya. Gambar apa yang dapat dilihat di atas? Apakah Sobat Konseling bisa menemukan lebih dari 8 gambar hewan ya? Nah, bagi yang menemukan gambar hewan ada 8. Selamat ya Sobat Konseling, semoga lebih fresh lagi dan konsentrasi ya. Oke, kita lanjutkan ke materi kita. Nah, ini kira-kira gambar apa? Nah, Sobat Konseling yang berada di sekolah favorit, temannya pintar-pintar, namun tugas yang diberikan guru tak ada yang bisa dikerjakan dengan baik ya. Akibatnya menjadi seorang yang apatis dan pesimis selama belajar di kelas ya. Padahal potensinya tidaklah buruk, IQ-nya juga tidak rendah, selama SMP juga selalu 3 besar. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan hal tersebut? Nah, untuk salah persepsinya mungkin bisa jadi salah persepsinya terhadap ketidakmampuannya belajar sesudah menutup potensi sebenarnya. Jadi persepsinya terhadap ketidakmampuan belajar sudah menutupi potensi sebenarnya. Nah, kenapa sering terjadi kepada orang-orang pintar namun gagal dalam karir? Bisa saja konsep dirinya yang negatif. Nah, sama kita tahu, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman, menurut surat Ali Imran ayat 139 ya. Nah, lantas apa tujuan hidup seseorang muslim ya? Siapa yang menciptakan kita? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa panutan kita? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tujuan hidup kita sebenarnya adalah mendahulukan Allah ketimbang kepentingan dunia ya. Minat adalah kesukaan, kesenangan atau perhatian yang terus-menerus terhadap sesuatu karena adanya harapan untuk memperoleh manfaat. Bagaimana minat terbentuk? Minat terbentuk melalui pengalaman hidup kita yang menyenangkan. Yang kedua, informasi positif yang diterima mengenai bidang tersebut. Yang ketiga, memiliki prestasi di bidang tersebut ya. Nah, jadi begitulah minat terbentuk. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui minat kita? Ternyata dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang tahu minatnya sendiri. Tidak semua orang dapat menjawab apa minatnya secara langsung. Ada yang butuh beberapa waktu untuk menjawab, ada pula yang bahkan tidak tahu apa minatnya. Solusinya, untuk mengetahui minat kita bisa bertanya kepada orang-orang yang mengenal baik diri kita dan dipercaya, seperti teman, orang tua, guru, sahabat, siapapun orang-orang yang dekat dengan kita dan mengenal diri kita. Cara lain untuk mengetahui minat kita adalah dengan mengikuti tes minat di biro-biro konsultasi psikologi ya. Lalu apakah potensi diri itu? Nah, kita akan tahu kira-kira potensi diri itu ya.
Nah, potensi diri adalah kemampuan dasar di suatu bidang tertentu sehingga kita lebih mudah dan lebih cepat menguasainya dibandingkan orang lain yang tidak memiliki potensi di bidang itu. Kalau kita punya potensi di bidang matematika, kita akan lebih mudah untuk menguasainya dibanding orang lain yang tidak mempunyai potensi untuk di bidang ini. Yang perlu diingat, baik bakat maupun minat dapat dikembangkan dan menunjang keberhasilan suatu bidang melalui proses usaha yang tekun dan proses eksperimen yang tidak mudah menyerah. Nah, mereka yang berbakat, ada orang yang berbakat olahraga seperti David Beckham, Valentino Rossi, bakat elektro seperti Thomas Alva Edison, bakat orator seperti Bapak Insinyur Soekarno, bakat guru dan Imam Syafi'i ya. Nah, aspek kepribadian dalam memilih jurusan ya. Baik minat maupun bakat ada dalam kepribadian kita. Kepribadian adalah sifat dan tingkah laku seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Kepribadian adalah integrasi dari pola tingkah laku, minat, potensi diri yang dimiliki seseorang. Nah, itulah tadi minat dan bakat serta potensi diri ya. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk sobat konseling dimanapun berada. Dan silakan komen, like, dan subscribe. Jika bermanfaat silakan dibagikan, jika kurang bermanfaat silakan disampaikan kritik dan sarannya di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi dengan AB Koto 419. Saya Ahmad Badarudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.